Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Ajeng Febriani Putri. Pada video kali ini, kita sudah masuk dalam modul 2, yaitu pembahasan tentang Cisco Routing. Nah, kita akan mempelajari beberapa materi tentang Cisco Routing. Namun, pada video kali ini, kita akan fokus mempelajari dulu tentang Static Routing. Nah, teman-teman, jadi static routing itu apa sih? Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari atau mengkonfigurasi static routing seperti apa, kita harus tahu dulu nih, routing itu apa sih? Jadi, pengertian secara singkatnya, routing itu adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan komputer. Router melakukan proses routing dengan menggunakan kabel routing untuk memilih rute yang paling efisien sehingga data dapat sampai ke tujuan dengan benar. Contohnya, ketika Anda mengakses sebuah website, router akan menentukan jalur terbaik agar data dari komputer Anda dapat mencapai server website tersebut dengan cepat dan efisien. Oke, kita lanjut. Nah, ada pengertian routing, tentu pasti ada juga tujuan routingnya. Yang pertama, yaitu menghubungkan jaringan yang berbeda. Routing memungkinkan perangkat yang berbeda pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan bertukar data melalui router. Kemudian, menentukan jalur terbaik. Routing berfungsi memilih jalur yang paling efisien dan optimal agar paket data dapat mencapai tujuan dengan cepat. Kemudian, meningkatkan efisiensi pengiriman data. Dengan memilih rute yang tepat, proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan stabil, serta dapat mengurangi kemacetan pada jaringan. Nah, yang terakhir, menjamin data sampai ke tujuan. Dengan routing, membantu memastikan paket data dikirim ke alamat tujuan yang benar sesuai dengan informasi yang terdapat pada tabel routing. Seperti itu. Kita lanjut. Ada protokol routing nih teman-teman. Ada yang namanya dynamic routing, yaitu metode routing di mana router secara otomatis mempelajari, memperbarui, dan memilih jalur terbaik menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, atau EIGRP. Metode ini cocok untuk jaringan yang besar dan sering mengalami perubahan. Kemudian ada static routing. Nah, ini yang akan kita pelajari. Static routing itu adalah metode routing di mana rute ditambahkan secara manual oleh administrator jaringan pada router. Router akan selalu menggunakan rute yang telah ditentukan dan tidak berubah secara otomatis. Kemudian ada default routing. Default routing adalah rute cadangan, yaitu disebut default, yang digunakan router ketika tidak menentukan rute khusus menuju jaringan tujuan di dalam tabel routing. Semua paket data yang tidak memiliki rute yang sesuai akan dikirim melalui jalur default tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja, teman-teman, pembahasan tentang static routing-nya. Nah, kemudian kita akan lanjut cara mengimplementasikan konfigurasi static routing tersebut di Cisco Packet Tracer seperti biasa. Langsung saja kita ke aplikasinya. Oke teman-teman, ini aku udah ada di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat aku sudah membuat topologi yang dimana di sini ada dua router, lalu ada dua PC. Nah, kabelnya itu masih merah. Nah, jadi kita akan membuat kabelnya on dulu terlebih dahulu ya. On terlebih dahulu. Nah, di sini juga aku sudah menyiapkan IP-IP-nya untuk router 1 dan PC 1 itu routernya 172.16.10.1/24. Kalau PC-nya 172.16.10.2/24. Lalu ini untuk untuk router 2 dan PC 2, ini IP-nya. Nah, seperti itu. Lalu ini apa? 10.10.10.1/30
Lalu di sini 10.10.10.2 slice 30. Nah, ini itu dinamakan IP hop, teman-teman, atau IP jalur. Karena yang dimana routing ini kita akan membutuhkan IP jalur untuk saling untuk saling terhubung, untuk saling terkonek gitu. Jadi kita akan membutuhkan IP ini ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, karena di sini kita hanya memiliki 2 router, jadi tadi kasusnya seperti ini. Misalkan di sini kita memiliki 2 sekolah yang sama namun jenjangnya berbeda. Contohnya SD dan SMP gitu ya. Pada router 1 ini SD dan pada router 2 ini SMP. Nah, jika kedua jenjang sekolah itu memiliki nama sekolah yang sama atau yayasannya sama, maka jaringan pada router 1 dan 2 itu diharuskan untuk saling terhubung. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita tidak bisa langsung menghubungkan asal begitu saja ya. Jadi cara menghubungkannya itu beda dengan interbilan. Nah, kalau routing itu kita tidak perlu menambahkan yang namanya kalau routing itu kita perlu menambahkan yang namanya IP next hop atau yang disebut IP jalur yang sudah saya katakan tadi, yang ini, ya. Nah, ketika kita akan menggunakan dua jaringan yang berbeda, pastinya kita membutuhkan yang namanya default gateway. Nah, default gateway ini merupakan IP yang ada pada routernya itu sendiri. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya teman-teman, untuk routing itu tidak bisa dihubungkan secara asal begitu saja. Jadi harus menggunakan IP next hop atau IP jalur ini. Kenapa kita di sini membutuhkan IP jalur atau IP next hop? Karena seperti namanya, yaitu IP jalur yang dimana IP ini itu ditugaskan untuk membuat jalan gitu. Contohnya seperti IP yang ini yang 172.16.10.1/24 akan kita hubungkan dengan IP yang ini yang 162.18.10.2/24. Nah, mereka kan pasti membutuhkan jalur ya teman-teman ya. Contohnya kalau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari gitu kan ya. Misalkan kita akan mengirimkan paket di Bandung ke teman kita yang di Banten. Pasti kita butuh alamat rumah teman kita. Karena agar kurir yang bertugas mengantarkan paket tersebut bisa mengirim paket yang kita kirim dengan benar ke alamat si penerima. Nah, di alamat itu pasti kan ada nama jalan, RT RW, dan sebagainya. Nah, pada konfigurasi routing juga sama seperti itu. Pada dunia konfigurasi ini tuh disebut IP next hop atau IP jalur. Agar IP yang ini dan IP yang ini bisa disambungkan menggunakan IP next hop ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, pada konfigurasi routing ini kita memiliki 3 jalur. Yang pertama ada IP gateway. Nah, ini tuh adalah pusat ketika ada jaringan luar yang ingin ping atau terhubung ke jaringan kita. Karena kan IP tiap device itu berbeda-beda. Makanya akan ada pusatnya. Pusatnya itu semacam kode pos ya. Setelah itu kita akan menyantumkan jalannya atau alamat jalur yang akan kita tuju. Seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita ke konfigurasinya. Ini kita klik router 1 ya. Lalu kita pergi ke CLI. Jadi kita no. Maaf. Nah, lalu di sini kita seperti biasa kita enable, lalu konfigurasi terminal, lalu interface interface RAG0 slice 0 sampai 1 ya. Sampai 1, lalu no shut. Nah, ini untuk menyalakan kabelnya dulu ya. Nah, oke, ini sudah menyala. Kalau sudah menyala, yang ini juga sama ya, yang router 2. Sini kita no, lalu enable konfigurasi terminal, kemudian interface range G0 slice 0 sampai 1, lalu no shutdown.
Oke, nah ini sudah menyala ya teman-teman. Nah berarti ini sudah on. Kalau udah kita balik lagi ke router yang pertama tadi, kita masuk lagi ke CLI. Nah di sini kita berikan perintah interface G0/0. Kalau udah, kita masukin IP address-nya. Nah, IP address-nya itu yang ini ya teman-teman ya, IP address-nya. Yaitu 172.16.10.1 seperti itu. Lalu jangan lupa menambahkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian, nah kalau sudah, kita masukkan yang G0/1 ya. Untuk G0/1, ini tuh untuk menambahkan IP root-nya. Lalu IP address-nya itu, nah IP root-nya itu yang mana? Yang 10 tadi ya teman-teman. Yang 10, ini 10.10.10.1 ya. Nah, lalu jangan lupa menambahkan subnet masknya juga, yaitu 255.255.255.252. Nah, oke, seperti itu. Kemudian, kita akan melakukan hal yang sama di sini. Di sini kita ini, lalu ini interface G0/0, lalu kita masukkan IP-nya, IP address-nya yaitu 162. Nah, kita pakainya yang ini ya teman-teman ya. 162.18.10.1 ya. .1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Seperti itu. Kemudian interface G0/1. Ini untuk IP root-nya, yaitu IP address-nya 10.10.10.10.2 ya. Kemudian 255.255.255.252. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, bagaimana cara melihat ARP table-nya untuk router ya teman-teman? Nah, kita akan melihat dulu. Jadi di sini kita balik lagi ke router 1. Di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah di exit, lalu kita beri perintah do show IP root. Nah, do show IP root. Oke, di sini ada C yaitu connected dan ada L yaitu local ya teman-teman. Nah, di sini kita harus menunjukkan alamat agar sampai ke PC 2. Nah, caranya itu seperti apa? Caranya kita beri perintah IP root, lalu menggunakan tanda tanya. Setelah itu kita memasukkan IP-nya. Karena kan di sini kita akan akan menghubungkan IP ini dengan IP ini. Nah, maka di sini kita akan memberikan IP 162.18.10.2. Kemudian masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, jangan lupa untuk menambahkan
IP jalurnya, yaitu 10.10.10.2 ya. Untuk di bagian sini tuh tadi 2 ya. Kalau sudah, kita cek lagi. Oke teman-teman, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi ketika kita sudah IP root menggunakan tanda tanya, itu kita memasukkan IP yang 162.18.10.0 ya. Tadi kan kita pakainya titik 2. Nah, lalu ini subnet masknya dan IP rootnya ya. Kemudian setelah kita cek lagi, kita berikan perintah do show IP root. Nah, di sini sudah ada S ya. Sudah ada S. S ini artinya statik atau terhubung ya. Atau terhubung. Nah, selain ada S, di sini juga ada via. Via ini adalah jalannya. Nah, ya. Jadi via-nya itu ini kan 10.10.10.2. Nah, itu kan jalannya atau IP root-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi yang di router ini. Di sini kita akan X terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita masukkan IP root, tanda tanya. Kita masukkan yang 172.16.10.0. Lalu 255.255.255.0, kemudian jalannya yaitu yang 10.10.10.1. Oke, kita cek do show IP root. Nah, ini juga udah ada ya. Nah, ini S-nya berarti statik atau terhubung. Nah, via-nya berarti jalannya ya. Jalannya itu yang ini. 10.10.10.10.1. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita menambahkan IP address ke dalam PC tersebut ya. Kita ke PC 1. Lalu kita ke IP configuration. Masukkan IP-nya yaitu yang tadi 172.16.10.2 ya. Nah, subnet masknya sudah ada. Lalu default gateway-nya kita masukkan yaitu 172.16.10.2. Apa yang ini? Titik 1 ya. Titik 1. Seperti itu. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita masukkan juga untuk PC 2-nya. Nah, yang ini tuh, tadi itu berapa teman-teman? 162.18.10.2. Kemudian default gateway-nya ini disalin aja ya. Nah. Titik 1. Nah, oke. Oke teman-teman, nah jadi seperti itu ya konfigurasinya untuk yang static routing. Nah, jadi videonya saya cukupkan sampai sekian. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan juga semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.